Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional, yaitu Ibu Dr. Nur Laila SEMA, dan yang saya banggakan kawan-kawan sekalian. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membuat video pembelajaran kami tentang judul akuntansi manajerial. Adapun materi pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama itu pengertian manajemen manajerial, yang kedua fungsi dan tujuan manajemen manajerial, yang ketiga tujuan manajemen risiko keuangan, yang keempat peran akuntansi manajerial dalam lingkungan internasional, yang kelima pengertian manajemen risiko keuangan, yang keenam pengelola manajemen risiko keuangan, yang ketujuh peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Yang pertama, kita membahas tentang arti dari akuntansi manajerial. Apa sih akuntansi manajerial itu? Akuntansi manajemen adalah akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam mengelola dan melakukan fungsi kontrol. Akuntansi manajerial adalah alat yang sangat penting bagi manajemen dalam menjalankan bisnis. Dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh akuntansi manajerial, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik, manajemen efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua ada fungsi akuntansi manajerial. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengendalian. Apa sih perencanaan dan pengendalian itu? Akuntansi manajerial membantu dalam menyusun anggaran, proyeksi keuangan, serta memonitor kinerja aktual terhadap rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi penyimpanan dan pengambilan tindak korektif yang diperlukan. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan, akuntansi manajerial menyediakan informasi yang relevan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan strategis dan taktis. Yang ketiga itu pengukuran kinerja. Yang dimaksud dengan pengukuran kinerja ini adalah pengumpulan dan analisis data akuntansi manajerial digunakan untuk menilai kinerja organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada evaluasi dan motivasi. Dengan menetapkan tujuan dan mengukur kinerja, akuntansi manajerial juga berfungsi untuk memotivasi karyawan, penghargaan atas pencapaian target. Dan yang kelima itu ada media komunikasi. Akuntansi manajerial berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sebagai tingkat manajemen, memastikan bahwa informasi yang tepat sampai ke pihak yang membutuhkan. Yang ketiga ada tujuan akuntansi manajerial. Yang pertama itu ada menyajikan data penting, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga alat bantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir atau yang keempat tidak mengontrol kinerja organisasi. Selanjutnya mengenai akuntansi manajerial dalam lingkungan internasional. Di dalam lingkungan internasional terdapat 4 peran akuntansi manajerial. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang didasarkan atas keahlian profesionalnya. Kedua, menyediakan keahlian keuangan dan bisnis. Ketiga, memperbarui ilmu pengetahuan bisnis dan siap menghadapi berbagai bisnis terbaru yang berkisar antara sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan perekonomian. Dan yang terakhir, memahami aturan-aturan akuntansi keuangan dari negara-negara tempat perusahaannya beroperasi. Materi selanjutnya mengenai manajemen risiko keuangan. Apa sih manajemen risiko keuangan? Manajemen risiko keuangan merupakan suatu proses di mana identifikasi
analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus resiko yang tidak dapat diterima, dan juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keuntungan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai dan aset perusahaan dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh berbagai faktor finansial, seperti fluktuasi mata uang, suku bunga, kredit, dan harga komoditas. Dalam praktik, manajemen risiko keuangan mencakup berbagai strategi dan alat untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian finansial pada kinerja perusahaan. Tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan dari manajemen risiko keuangan pada tingkat risiko pribadi adalah untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kerugian akibat perubahan mata uang, kredit, komoditas, dan harga saham yang tidak terduga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan akuntan manajemen dalam memikirkan risiko lain yang bisa jadi muncul antara lain, yang pertama, risiko likuiditas. Risiko likuiditas timbul karena tidak seluruh produk manajemen risiko keuangan bisa dengan bebas ditukarkan. Kedua, diskontinuitas pasar, yaitu mengacu pada risiko jika pasar tidak sering menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga, risiko kredit. Ialah kemungkinan jika mitra pengimbang tidak hendak penuhi kewajibannya terhadap kontrak manajemen risiko. Yang keempat, risiko pengaturan, yaitu merupakan risiko bahwa otoritas publik dapat mencegah penggunaan produk keuangan guna melaksanakannya peranan. Yang kelima, risiko pajak. Ialah risiko di mana transaksi penghindaran risiko tertentu tidak hendak menerima laporan pajak yang diidamkan. Dan yang terakhir, risiko akuntansi. Merupakan risiko di mana transaksi penghindaran risiko tidak hendak diuraikan selaku bagian dari transaksi yang dilindunginya. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan manajemen risiko keuangan. Dalam operasionalnya, manajemen risiko terutama dilakukan melalui proses yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan dan kondisi pasar untuk memahami potensi ancaman terhadap aset perusahaan. Dan yang kedua, evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai potensi dampak dan probabilitas terjadinya setiap risiko. Evaluasi ini sering dilakukan menggunakan metode analisis statistik atau metode matematika untuk menentukan tingkat keparahan risiko. Yang ketiga, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Setelah evaluasi, perusahaan perlu merumuskan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Strategi ini dapat mencakup penghindaran risiko, menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan paparan risiko. Yang terakhir, implementasi dan monitoring. Setelah strategi dirancang, langkah implementasi dilakukan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang relevan. Monitoring berkata diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan selanjutnya, peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Akuntansi manajemen membantu mengidentifikasi kemungkinan risiko pasar, mengukur pertukaran yang terkait dengan strategi alternatif untuk menangani risiko, mengukur peluang perusahaan untuk risiko tertentu, menafsirkan produk pencegahan risiko tertentu, dan mengevaluasi efektivitas rencana pencegahan risiko. Peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan yang pertama yaitu menilai atau mengidentifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko pasar yang dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka pertama mengamati hubungan antara berbagai risiko pasar dan penggerak nilai perusahaan dan pesaingnya. Hal ini sering disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar mata uang asing dan suku bunga, serta risiko komoditas dengan harga saham. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko berfokus pada kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan penggerak nilai dari setiap pesaing utama perusahaan.
Contohnya, jika pesaing pembeli tas kulit dari luar negeri dan mata uang negara asal terdepresiasi relatif terhadap mata uang negara atau wilayah Anda. Perubahan ini dapat mengakibatkan pesaing dapat menjualnya dengan harga lebih rendah dari Anda. Ini itu disebut risiko persaingan antara mata uang di tangan. Yang kedua, mengukur trade-off. Mengukur trade-off yang terkait dengan strategi alternatif untuk menangani risiko. Jika biaya untuk melindungi risiko lebih tinggi daripada manfaatnya, manajemen dapat memilih untuk mempertahankan risiko daripada mengambil tindakan pencegahan. Akuntan akan mengukur manfaat dan biaya pencegahan risiko dengan mengamati tren pasar, serta biaya dan keuntungan masa lalu. Yang ketiga, manajemen risiko di dunia nilai tukar mengambang. Risiko valuta asing adalah salah satu bentuk risiko paling umum yang akan dihadapi perusahaan multinasional. Dalam dunia nilai tukar mengambang, manajemen risiko meliputi perkiraan perubahan nilai tukar, pengukuran risiko nilai tukar mata uang asing yang dihadapi perusahaan, merancang strategi perlindungan yang tepat, menetapkan pengendalian manajemen risiko internal, dan yang terakhir, perkiraan perubahan nilai tukar. Saat merumuskan rencana manajemen risiko nilai tukar, manajer keuangan harus memiliki informasi tentang kemungkinan arah, waktu, dan daya tarik perubahan nilai tukar. Dengan menyadari prospek nilai tukar sebelumnya, manajemen keuangan dapat lebih efektif merumuskan langkah-langkah defensif yang tepat. Contohnya, jika perkiraan suku bunga tidak mungkin atau terlalu mahal, maka manajer keuangan dan akuntan harus mengelola urusan perusahaan mereka dengan cara hal ini untuk meminimalkan dampak buruk dari perubahan nilai tukar. Proses ini disebut manajemen risiko potensial. Dan kesimpulan, akuntansi manajerial adalah alat yang sangat penting bagi manajemen dalam menjalankan bisnis. Dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh akuntansi manajerial, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Manajemen risiko merupakan suatu proses di mana identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan yaitu menilai atau mengidentifikasi risiko pasar, mengukur trade-off, manajemen risiko di dunia nilai tukar mengambang, dan perkiraan perubahan nilai tukar.